Assalamualaikum. Apa kabar semua? Kembali lagi di channel pembelajaran matematika bersama Ibu. Masih semangat ya belajar di rumah meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat, dan operasi campuran pada bilangan bulat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari masih sama seperti video sebelumnya, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Tujuan kita mempelajarinya, setelah kalian menyimak video ini, kalian diharapkan dapat melakukan operasi perkalian, operasi pembagian, juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung dan operasi campuran pada bilangan bulat. Pertama, kita belajar tentang perkalian bilangan bulat. Di sekolah dasar, kalian sudah belajar perkalian bilangan bulat. Masih ingat ya? Ya, perkalian bilangan bulat merupakan penjumlahan berulang. Jadi kalau A dikali B, A dan B dianggap satu bilangan ya. Itu sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B. B-nya di sini sebanyak A. Jadi A kali B itu artinya B ditambahkan sebanyak A. Sebagai contoh, 3 kali 5. Artinya 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 3 kali. Ya, hasilnya adalah 15. Kemudian contoh lagi, 4 dikali negatif 12 sama dengan negatif 12 ditambahkan sebanyak 4 kali. Negatif 12 ditambah negatif 12 tambah negatif 12 ditambah negatif 12. Hasilnya adalah ya negatif 48. Kemudian ke sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Sama halnya seperti penjumlahan, perkalian juga mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Dibolak-balik hasilnya sama. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Dikerjakan di depan, di belakang juga hasilnya sama. Yang ketiga, sifat tertutup. Jika dua buah bilangan bulat dikalikan, maka hasilnya juga merupakan bilangan bulat. 4 adalah unsur identitas. Kalau pada penjumlahan unsur identitasnya adalah 0, pada perkalian unsur identitasnya adalah 1. Suatu bilangan jika dikali 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yang kelima, sifat distributif. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Begitu juga dengan pengurangan ya, tinggal ganti tambah menjadi kurang. Yang keenam adalah perkalian dengan 0. Satu bilangan jika dikali 0 maka hasilnya adalah 0. Yang terakhir yang perlu kalian ingat, perkalian bertanda sama hasilnya positif. Kemudian kalau berbeda tanda hasilnya negatif. Artinya positif kali positif hasilnya positif, negatif kali negatif hasilnya positif jika sama tanda positif. Kalau berbeda tanda, negatif kali positif atau sebaliknya positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Ibu harapkan untuk perkalian 1 sampai 10 kalian sudah paham ya. Oke, kita coba untuk perkalian puluhan. Susun ke bawah. 25 dikali negatif 37. Masih ingat ya perkalian susun ke bawah? Kita lakukan dari belakang atau dari satuannya terlebih dahulu. Negatif 7 dikali 5 adalah negatif 35. Kita tulis 5-nya dulu. Kita simpan negatif 3. 7 dikali 2, negatif 7 dikali 2 adalah negatif 14. Ditambah tadi negatif 3 adalah negatif 17. Oke, kemudian negatif 3 dikali 5 hasilnya adalah negatif 15. Kita tulis 5, kita simpan negatif 1. Negatif 3 dikali 2 hasilnya adalah negatif 6. Tadi kita simpan negatif 1, kita tambahkan menjadi
negatif 7. Setelah itu kita tambahkan 5, 7 tambah 5, 12, simpan 1, tambah 1 tambah 7, hasilnya adalah 9. Jadi hasil akhirnya negatif 925. Kalian juga bisa melakukan perkalian seperti biasa tanpa tanda negatif ya. Tapi ingat, kalau berbeda tanda nanti di akhir jawaban jangan lupa menambahkan negatif. Oke, ke pembagian. Kalau perkalian adalah operasi penjumlahan berulang, pembagian merupakan operasi pengurangan berulang. Misal, A dibagi B sama dengan C. A dibagi B nilainya akan sama dengan C. Di sini artinya A dikurang B, dikurang B, dikurang B sampai hasilnya 0. Di sini B-nya sebanyak C. Jadi A dikurang B akan sama dengan C jika A dikurang B sama dengan 0 dengan B sebanyak C. Oke, sebagai contoh, 12 dibagi 3 berarti 12 dikurang 3, kemudian dikurang 3 lagi, dikurang 3 lagi, dikurang 3 lagi sampai hasilnya 0. Ya, 3-nya di sini sebanyak 4. Maka 12 dibagi 3 sama dengan 4. Bisa ya, ingat ya. Oke, pembagian bilangan jumlah juga merupakan kebalikan dari perkalian. Ya, A dibagi B akan sama dengan C jika B dikali C hasilnya sama dengan A, dengan B tidak sama dengan 0. Nanti selebihnya kita bahas ya. Sebagai contoh, 12 dibagi 3 akan sama dengan 4, karena 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Ya. Nah, pembagian bilangan bulat berbeda dengan perkalian. Jadi di bilangan bulat tidak mempunyai sifat komutatif, tidak bersifat asosiatif, distributif, tertutup, unsur identitas. Juga tidak berlaku pembagian dengan 0 itu tidak sama. Nah, yang sama adalah yang poin 7 tadi, bahwa pembagian bertanda sama hasilnya positif, kemudian kalau berbeda tanda hasilnya negatif. Dan perlu kalian ingat, hasil bagi bilangan bulat dengan 0 adalah tidak terdefinisi. A dibagi 0 artinya 0 dikali suatu bilangan hasilnya akan A. Tidak mungkin ya, karena 0 dikali bilangan berapapun hasilnya adalah 0 ya. Jadi A dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Kalau dibalik 0 dibagi A hasilnya adalah 0. Oke, untuk kita ingat kembali pembagian dengan cara susun ke bawah. Contoh 408 dibagi negatif 12. Dua angka kita ambil di depan. 40 dibagi negatif 12 adalah negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 12 hasilnya adalah 36. Kita taruh di belakang di bawah 40. Kemudian 40 kita kurangkan dengan 36 hasilnya 4. 8 kita turunkan menjadi 48 dibagi 12. Hasilnya adalah 4. Negatif 4 dibagi negatif 12 adalah positif 48. 48 kita kurangkan hasilnya adalah 0. Jadi 408 dibagi negatif 12 sama dengan negatif 34. Sama seperti perkalian tadi, kalian juga bisa melakukan pembagian seperti biasa tanpa tanda negatif. Tapi ingat, di akhir jangan lupa kalian menambahkan negatif, karena pembagian berbeda tanda hasilnya adalah negatif. Yang ketiga adalah operasi campuran. Operasi campuran di sini artinya dalam satu soal bisa terdapat lebih dari satu operasi, tambah, kurang, kali, atau bagi. Ada urutannya.
Ya, jadi untuk melakukan operasi campuran itu kita perlu memperhatikan urutannya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah yang ada tanda kurungnya atau yang di dalam kurung yang dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian urutannya adalah perkalian atau pembagian, baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, jika ada perkalian dan pembagian berurutan, maka dikerjakan dari depan atau yang paling kiri. Begitu juga dengan penjumlahan dan pengurangan berurutan, maka dikerjakan dari depan. Yuk kita coba. Contoh 1, negatif 12 ditambah 28 dibagi 4. Karena ada dalam kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Negatif 12 ditambah 28. Ingat, penjumlahan berbeda tanda, maka besar dikurang yang kecil. 28 dikurangi 12. Karena yang besar positif, maka hasilnya positif 16. Baru kemudian dibagi 4. 16 dibagi 4, 4 kali 4 sama dengan 16. Selanjutnya, kalau misalkan tidak ada tanda kurungnya, iya, negatif 12 ditambah 28 dibagi 4, mana dulu yang dikerjakan? Tentunya, iya, pembagian. 28 dibagi 4 dulu, hasilnya adalah 7. Oke, kemudian baru ditambah negatif 12. Penjumlahan berbeda tanda, ingat kembali, besar kurang kecil, 12 dikurang 7. Karena yang besar negatif, maka hasilnya adalah negatif 5. Contoh ketiga, 25 dikali 59 dikali 40 berurutan 2 kali. Boleh kalian kerjakan 25 dikali 59, kemudian hasilnya dikali lagi 40. Ya, besar nanti bilangannya. Atau kalian bisa juga menggunakan sifat, karena di perkalian bersifat komutatif dan asosiatif. Kalian perhatikan, ada tidak bilangan yang lebih mudah dikerjakan terlebih dahulu? Iya, 25 dikali 40, boleh. Berapa hasilnya? 25 kali 4, 100 ditambah 0 jadi 1000. Baru dikali 59. Lebih mudah ya perkalian dengan 1000. Hasilnya adalah 59.000. Selanjutnya, ya, 57 dikali 75, kemudian ditambah dalam kurung 57 dikali 25. Tanpa dalam kurung pun, yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah kali. Iya, kalau kalian menggunakan urutan, kita kerjakan dulu kali. 57 dikali 75 hasilnya adalah 4275. Ditambah 57 dikali 25 hasilnya adalah 1425. Setelah itu kita jumlahkan, kita tambahkan menjadi 5700. Itu secara urutan. Nah, kalau kalian perhatikan, di situ ada angka yang sama dalam perkalian itu. Angka berapa? Iya, angka 57. Di sini 57 dikalikan 75, kemudian 57 juga dikalikan 25. Sifat apa ya? Ya, ingat sifat distributif. A kali B ditambah A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. 57 dikali 75 ditambah 57 kali 25. A-nya 57, B-nya 75, C-nya 25. Jadi bisa diubah menjadi 57 dikali 75 ditambah 25. Ya, tentunya dalam kurung dulu. 75 tambah 25, 100. Kemudian dikali 57. Sama tidak hasilnya? Sama. Ya, matematika itu simpel ya. Menyenangkan ya. Oke. Sampai di sini Ibu harap kalian bisa memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Tetap di rumah saja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.